Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan pupuk per tahunnya itu berapa kilogram per batang yang harus kita berikan. Ada yang mengatakan bahwa per batang itu hingga mencapai 15 kg atau setidak-tidaknya itu 12 kg. Nah, seperti apa konsepnya nanti akan kita bahas tipis-tipis. Namun sebelumnya teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang memang sudah saya terapkan di kebun saya. Lalu saya ambil kesimpulan dan saya sampaikan di sini. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat bagi kita sesama petani sawit. Setidaknya sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan perbandingan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Dan tentunya apa yang saya sampaikan boleh diikuti, boleh tidak. Setidaknya bisa dibandingkan dengan kebun teman-teman. Apakah memang sama atau tidak? Jadi teman-teman, pemupukan adalah salah satu faktor yang paling penting dalam berkebun kelapa sawit. Ketika kita berkebun kelapa sawit tanpa melakukan pemupukan yang maksimal, maka hasilnya juga tidak akan maksimal atau mengecewakan. Karena teman-teman, kelapa sawit ini adalah tumbuhan yang memang memerlukan asupan nutrisi yang cukup besar. Berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain yang memang tidak begitu membutuhkan nutrisi yang begitu besar. Dengan pemupukan 1 tahun sekalipun itu sudah cukup. Namun kelapa sawit itu membutuhkan asupan nutrisi yang cukup besar. Mengapa demikian? Karena sawit ini adalah tanaman yang berproduksi sepanjang tahun. Jadi dia ini tidak ada musimnya teman-teman. Bisa kita lihat tidak ada musimnya dan berbuah sepanjang tahun. Itulah mengapa sawit memerlukan asupan nutrisi yang banyak. Berbeda dengan rambutan atau petai yang memang berbuah setahun sekali atau setahun 2 kali. Nah, sawit ini kita harapkan bisa kita panen setiap bulannya atau setiap rotasi panen atau 2 minggu sekali. Itu yang kita harapkan. Dan ketika kita panen, kita juga mengharapkan hasil dari kebun kita ini maksimal. Maka dari itu perlu diberikan asupan nutrisi yang cukup sehingga apa yang kita harapkan sawit kita ini terus berbuah dan tidak berhenti berbuah itu dapat kita capai. Salah satunya dengan melakukan pemupukan yang maksimal. Itu yang harus kita catat teman-teman. Maka dari itu teman-teman, selalu saya sarankan kepada teman-teman semuanya bahwa kita harus melakukan rotasi pemupukan itu dengan cara yang baik. Yang saya lakukan, saya selalu merotasi pemupukan itu 1 bulan sekali teman-teman. Jadi setiap tanggal 15 saya melakukan pemupukan dengan jenis pupuk yang berbeda-beda. Jadi sering saya sharingkan konsep saya melakukan pemupukan itu. Bulan Januari saya lakukan dolomit, bulan Februari saya lakukan TSP, bulan Maret saya urea, dan bulan April saya KCL. Kemudian balik lagi ke bulan Mei itu saya lakukan dolomit lagi. Seperti itu. Jadi per satu jenis pupuk saya lakukan 3 kali rotasi. Jadi untuk dolomitnya Januari, Mei, September. Seperti itu kira-kira. Atau iya September ya. Jadi untuk TSP-nya juga sama seperti itu, 3 kali rotasi dalam 1 tahun. Mengapa teman-teman? Karena sawit itu membutuhkan asupan nutrisi secara kontinu, secara berkelanjutan. Tentu tanah secara alami juga menyediakan unsur-unsur yang diperlukan untuk tumbuh kembang kelapa sawit. Namun jumlah yang disediakan oleh alam itu tidak cukup mencukupi untuk kebutuhan sawit itu sendiri. Maka dari itu kita harus memberikan asupan nutrisi tambahan dengan cara memberikan pupuk, baik itu pupuk kimia ataupun pupuk kandang. Saya juga melakukan pemberian pupuk kandang untuk kebun kelapa sawit saya.
Selanjutnya teman-teman, berapa sih dosis yang mesti kita berikan dalam 1 tahun pemberian per batang? Yang saya lakukan teman-teman, untuk dolomit saya gunakan, usia sawit saya ini sudah 5 tahun, 4,5 tahun, 5 tahun kurang. Jadi saya berencana untuk menaikkan dosisnya. Jadi untuk dolomit saya berikan 1,5 kilogram per batang. Berarti dalam 1 tahun saya memberikan 4,5 kilogram per batang, atau kita bulatkanlah 5 kilogram per batang. Untuk TSP saya berikan 0,5 hingga 1 kilogram per batang. Dalam rotasi 3 kali berarti 3 kilogram per tahun per batang. Selanjutnya urea juga 1 kilogram, kemudian KCL juga 1 kilogram. Berarti untuk 3 jenis pupuk itu 9 kilogram. Sedangkan untuk dolomit 5 kilogram. Berarti dalam 1 tahun asupan nutrisi yang saya berikan untuk global ke semua jenis pupuk 9 tambah 5 berarti 14 kilogram sudah saya berikan untuk pemupukan sawit saya per batang. Namun itu tidak harus wajib kita lakukan. Mungkin kita hanya mampu memberikan 0,5 kilogram per sekali tabur misalkan, atau hanya 0,3 per sekali tabur. Ya boleh-boleh saja. Saran saya yang selalu saya ungkapkan atau saya sarankan kepada teman-teman, biar tidak mengapa kita memberikan dosis pemupukan yang kecil asalkan rutin. Itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang menonton video saya. Ketika kita hanya mampu membeli pupuk ya 3 ons per batang, ya sudah tebarkan itu saja. Jangan sampai kita tidak memberikan pupuk ketika memang sudah rotasi pemupukan. Caranya seperti apa? Yang saya lakukan teman-teman, saya selalu menyisihkan 30% dari penghasilan saya untuk membeli pupuk. Misalkan panen yang minggu pertama saya mendapatkan 1 juta rupiah, misalkan seperti itu. Berarti saya ambil 300.000 untuk biaya pemupukan dan 700.000 saya berikan untuk dapur rumah tangga. Ketika minggu depannya juga sama, mendapatkan hal yang sama atau hasil yang sama, berarti saya 1 bulan sudah mendapatkan 600.000 rupiah untuk pemupukan. Dan 600.000 itu kita belikan pupuk, kurang lebih kita akan mendapatkan 70 kg hingga 80 kg. Kalau kita bagikan dalam 1 hektar, tentunya sudah mencukupi dari sudah mendapatkan dosis 0,5 kilogram per batang. Dan ketika kita memang melakukan pemupukan yang baik, saya jamin sawit kita juga akan berbuah baik teman-teman. Karena semakin baik, semakin bagus kita memberikan nutrisi atau memberikan dosis kepada kelapa sawit kita, maka buahnya akan juga lebih meningkat. Dan nanti persentasenya juga akan, maksudnya hasil dari hitungan persentasenya itu akan jauh lebih besar. Misalkan ketika kita mendapatkan 1 juta berarti persentasenya 30% hanya 300.000. Tetapi ketika sawit itu berbuah cukup bagus dan kita mendapatkan 2 juta, maka persentasenya itu adalah 600.000. Dan dalam 1 bulan berarti kita bisa 1.200.000. Tentu kita sudah bisa mencukupi kecukupan pupuk kita menjadi 1 kilogram per batang. Itu teman-teman yang harus kita catat. Jadi mulai sekarang benar-benar rawat sawit kalian sehingga memang nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Perlu kita ingat dan perlu kita tanamkan dalam keyakinan kita bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses yang pernah kita jalani. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.